Halo Sobat Bulog, selamat datang di Bulog Business Talk. Perkenalkan, nama saya Mutia dari Unit Bisnis Optimalisasi Aset atau biasa yang disingkat dengan UB Opaset. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur penyewaan aset Perum Bulog. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan UB Opaset. UB Opaset adalah unit kerja yang dibentuk untuk mendayagunakan aset milik perusahaan yang sedang tidak digunakan untuk kegiatan operasional. Tugas UB Opaset adalah melakukan kegiatan usaha pendayagunaan aset dalam rangka mendapatkan nilai tambah untuk perusahaan. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UB Opaset dapat berbentuk bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama usaha atau KSU, kerjasama operasi atau KSO, sewa, swakelola, atau bentuk lain yang secara pasti harus memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan UB Opaset harus mengacu pada beberapa peraturan baik internal maupun eksternal. Khususnya untuk eksternal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang pemanfaatan barang milik negara, karena di dalamnya mengatur tentang penetapan tarif dan penetapan komponen-komponen yang harus masuk dalam tarif sewa seperti jaminan. Selain itu ada juga peraturan Menteri BUMN, dan ini yang terbaru, Permen BUMN nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara, yang di dalamnya mengatur tentang pedoman kerjasama aset. Untuk aset yang dikelola oleh UB Opaset itu ada beberapa jenis ya. Ada gudang, lahan kosong, rumah perusahaan, gedung, dan ruang yang jumlah totalnya adalah 410 unit dan sebagian besar sudah dikerjasamakan. Untuk gudang misalnya disewakan tidak hanya peruntukannya untuk tempat penyimpanan, tetapi sekarang banyak gudang-gudang yang disewa dengan alih fungsi seperti sebagai tempat sarana olahraga, restoran, atau hub pengiriman barang. Selain itu, untuk rumah perusahaan, banyak rumah-rumah perusahaan yang disewakan tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk restoran, apotik, klinik, dan usaha-usaha lainnya. Dan lahan kosong juga kami sewakan, terutama peruntukannya untuk parkir kendaraan. Selanjutnya, selain aset-aset yang telah saya sebutkan tadi, UB Opaset juga mengelola gedung serbaguna. Gedung serbaguna ini peruntukannya adalah untuk kegiatan-kegiatan seperti resepsi pernikahan, wisuda, bazar. Nah, itu terdapat di beberapa tempat di Indonesia, antara lain Gedung Serbaguna Oriza di kantor pusat Jakarta, Geraha Sativa di Surabaya, Geraha Oriza Sativa di Semarang, dan Baruga Lapo AC di Makassar. Selain itu juga kami mengelola wisma, penginapan atau hotel. Salah satunya adalah Hotel Dahlia Biak. Hotel ini cukup dikenal di Kota Biak karena lokasinya yang strategis, dan kebetulan Kota Biak itu adalah kota transit. Jadi usaha hotel itu sangat berpotensi untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Selain Hotel Dahlia Biak, ada juga Wisma Lapo AC Makassar
yang lokasinya bersebelahan dengan Baruga Lapo AC, gedung serbaguna Baruga Lapo AC. Ini juga cukup mendukung kegiatan Baruga Lapo AC untuk menampung keluarga yang kebetulan menyewa untuk acara pernikahan. Selain itu ada juga Wisma Cipaganti Bandung yang lokasinya pun sangat strategis karena berada di tengah kota dan dekat dengan lokasi-lokasi komersial seperti mall dan sebagainya. Selanjutnya ada juga Wisma Dewi Sri Surabaya yang berlokasi di sebelah kantor wilayah Jawa Timur, yang lokasinya pun sangat strategis karena berlokasi di jalan utama di Surabaya. Untuk alur penyewaan aset sendiri, apabila teman-teman ada yang berminat untuk menyewa salah satu aset Perumbulok, dapat mengajukan surat minat kepada kami di UB Opaset. Untuk di kantor pusat bisa menghubungi Regional Manager 2. Untuk daerah-daerah lain dapat menghubungi Regional Manager yang lain yang nanti bisa informasinya bisa dilihat di e-katalog UB Opaset. Dari surat minat tersebut kami analisa di UB Opaset. Dengan selanjutnya akan kami berikan surat penawaran kepada calon penyewa yang di dalamnya berisi penawaran tarif dan penawaran skema kerjasama. Selanjutnya setelah kami layangkan surat penawaran, kita lakukan proses negosiasi. Proses negosiasi itu tidak hanya terkait dengan tarif, tetapi juga dengan skema kerjasama kalau memang terkait dengan bentuk kerjasama seperti KSO atau KSU, atau juga untuk kasus-kasus tertentu calon penyewa dapat mengajukan permohonan untuk pembayaran bertahap. Untuk hal pembayaran bertahap tentu saja kami dari UB Opaset harus mengajukan izin dulu untuk persetujuannya ke Direktur Bisnis. Setelah terdapat kesepakatan, maka hasil kesepakatan itu kita tuangkan dalam berita acara negosiasi dan kesepakatan. Selanjutnya, hasil dalam berita acara tersebut kami tuangkan ke dalam perjanjian kerjasama yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk persetujuan kerjasama, beberapa kerjasama membutuhkan persetujuan dari direksi atau dewas atau bahkan sampai ke Menteri BUMN. Hal ini berdasarkan dari nominal kerjasama, nominal tarif sewa, dan masa sewa yang disepakati. Selanjutnya setelah dirangkum dalam perjanjian kerjasama dan dilakukan penandatanganan kerjasama, maka selanjutnya akan diberikan tagihan yang selanjutnya juga akan diikuti dengan pembayaran. Untuk teman-teman sekalian, apabila berminat untuk melakukan kerjasama sewa aset dengan Perumbulok, maka dapat melihat informasi tentang aset-aset yang ada yang dapat disewakan oleh teman-teman sekalian di e-katalog aset.bulog.co.id, atau dapat melihat di media sosial yang ada di Instagram dan TikTok @bulogproperty. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di Bulog Business Talk selanjutnya.